Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi ataupun sore. Perkenalkan, nama saya AM Hol Akbar, NRP 0711 184000 0102. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas saya, otomasi sistem, yaitu operasi filling dan draining dengan metode step. Dimulai dengan permasalahan. Jadi pada permasalahan ini terdapat suatu tangki suatu tank yang akan diisi oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam. Perkenalkan, nama saya AM Hol Akbar, NRP 0711 184000 0102. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas saya otomasi sistem, yaitu operasi filling dan draining dengan metode step. Dimulai dengan permasalahan. Jadi permasalahan ini ada suatu tank yang akan dilakukan proses filling dan draining. Jadi proses operasinya itu pada saat PB1 ditekan, push button ini ditekan, MV1 akan membuka. Tangki air pun mengisi. Pada waktu yang sama, motor pengaduk M ini mulai beroperasi. Saat level air melewati TLB2 dan mencapai batas TLB1, MV1 akan menutup. Dan motor pengaduk juga berhenti. Saat push button ditekan lagi, MV2 ini membuka, terjadi proses pengosongan. Saat level air turun sampai ke batas TLB2 ini, MV2 pun akan tertutup. Nah, siklus ini akan berulang sebanyak 4 kali, hingga membuat indikator operasi N menyala, sehingga operasi pengisian dan pengosongan pun tidak akan mulai lagi, walaupun PB1 ini ditekan. Setelah lakukan penyelesaiannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama-tama, kita mendeskripsikan terlebih dahulu tabel input dan output sebagai berikut. Ketika yaitu ada start button, sensor level bawah, sensor level atas, dan alamatnya sebagai berikut. Dan komponen output yaitu ada keran pengisian, pengosongan, pengaduk, dan stop. Dan alamatnya sebagai berikut. Lalu kita deskripsikan sistem tersebut dari input dan outputnya itu. Jadi terdapat output berupa keran MV1, keran MV2, dan pengaduk M. Dan juga input berupa start PB1, sensor level TLB1, dan sensor level TLB2. Dan juga ada indikator N. Tapi nanti itu akan dipisah pembuatannya itu pada saat pembuatan ladder diagram. Lalu kita lanjutkan ke ketika input PB1 aktif pertama kali, output keran MV1 aktif, mengisi tank air bersamaan dengan motor pengaduk M. Tank air mengisi hingga melewati level TLB2 dan mencapai level TLB1, sehingga MV1 akan menutup dan motor pengaduk berhenti. Saat PB1 ditekan lagi, MV2 membuka dan terjadi pengosongan. Saat level air turun sampai level TLB2, MV2 akan menutup dan menghentikan pengosongan. Kemudian siklus operasi berulang 4 kali, indikator operasi stop menyala, operasi pengisian dan pengosongan pun tidak akan mulai lagi, meskipun PB1 ditekan. Dari deskripsi sistem tersebut, kita bisa membuat state diagramnya, di mana kondisi awal PB1 itu sama dengan 0, TLB2 itu sama 0, dan TLB1 itu sama 0, MV1 sama 0, MV2 sama 0, M sama 0, S sama 0. Nah, jika PB1 itu sama 1, maka keran pengisian aktif, MV1 aktif, dan juga motor pengaduk M aktif. Seiring dengan berjalannya waktu, proses pengisian, nah, TLB1 itu aktif. TLB1 itu aktif. Nah, dimana push buttonnya itu cuma aktif pertama kali kan. Nah, untuk proses seterusnya itu dia tidak aktif, 0. Kemudian berjalan waktu lagi kan, hingga sensor TLB1-nya itu aktif. Sensor TLB2 sama TLB1-nya aktif, maka motor pengaduk M dan motor pengisian MV1 itu mati, jadi 0. Nah, setelah itu PB1 dinyalakan lagi. PB1 itu 91, ya kan?
sehingga keran MV2 itu aktif, MV291, terjadi pengosongan, hingga TLB1 itu tidak menyala lagi, ya kan? Nah, pas pertama kali tadi kan push button nyala kan, nyala. Nah, TLB2 masih aktif kan, motor training itu masih aktif, hingga sensor TLB2 itu mati, sehingga keran MV2 juga mati. Nah, proses ini berulang sama sebanyak 3 kali lagi, ya kan? 1 tambah 3 jadi 4 kan. Nah, ini 4 kali, maka indikator stop pun bekerja, sehingga current MV1 pun dan MV2 pun mati, meskipun PB1 ini diaktifkan. Nah, lalu dari state diagram tadi kita bisa membuat primitive flow table. Nah, bagaimana cara membuat primitive flow table ini? Kita mulai dengan step pertama, ya kan? Dimana itu 000. Step 1 kan, karena yang kita amati, ya kan, kita bulatkan. Nah, yang kita bulatkan ini sebenarnya sama aja dengan bisa kita sebut dengan state stabil. Kemana state stabil ini akan menuju? Ke state 2, ya kan? Makanya kita tulis 2. State 2 itu adalah di 100. Kita tulis 100 dengan output yaitu pada state ini kan 000, ya kan, 0000. Terus kita lanjut ke state 2. State 2 kita bulatkan kan, karena ini kita mati dan ini state stabil. Kemana dia menuju? 2 ini ketiga, kita tulis 3, yaitu di 010 kan, dengan output tadi 1010. Begitu pula berikutnya. Nah, dari flow table itu kita bisa membuat managed flow table dan relay sistemnya. Kita mulai dengan managed flow table dulu. Syarat untuk membuat managed flow table, outputnya itu mesti sama, ya kan? Kita lihat nih, output yang sama mana? Misalkan yang 2 nih, 101 lah, 1010 kan. Yang sama itu sama yang 3, 1010. Sehingga ini bisa merjat. Tapi ada syarat kedua nih, sebelum bisa dimerjat, yaitu kita harus lihat inputnya. Nah, dia bisa dimerjat apabila inputnya itu sama-sama angka yang sama, misalkan 2 dan 2 gitu kan, atau dia salah satunya itu don't care, atau 2 dan don't care gitu contohnya. Nah, terus urutan prioritas yang diutamakan yaitu yang pertama yang stabil, ya kan, yang dibulatin itu tadi saya jelaskan kan. Kemudian yang tidak stabil, yang tidak ada bulatnya. Dan yang terakhir itu yang don't care. Kita contoh aja dari 2 dan 3 tadi kan, outputnya sama, berarti syarat 1 sudah kepenuhi. Kita lihat inputnya. Ini don't care sama don't care, sehingga menghasilkan don't care. Stabil sama don't care, munculnya stabil. Tidak stabil, ketemu stabil. Ini pertama kan stabil kan, lebih prioritas lagi, makanya stabil. Terus yang tidak stabil ketemu don't care, maka ketemunya tidak stabil. Don't care ketemu don't care, ya don't care, ya kan? Sehingga bisa didapatlah margin table-nya itu 2, 3. Untuk 1, 4 sama aja, ya kan? Contoh lagi kan, 0 sama 0 sama 0 kan, sama 0, 0, 0, 0, ya kan? Terpenuhi syarat pertamanya. Terus kita merge. Stabil sama don't care, stabil, 1 bulat, ya kan? 2 sama don't care, jadi 2, ya kan? Terus kosong sama kosong, ya kan? Don't care sama don't care, kosong, ya kan? Don't care. Don't care atau kosong sama tidak stabil, 4 bulat ini kan, 4 bulat. Kosong atau don't care ketemu 5 kan, jadinya 5 atau tidak stabil.
Dan juga begitu pula dengan yang 5 dan 6. Nah, dari situ kita bisa membuat relay sistemnya. Bagaimana kita membuat relay sistemnya? Kita lihat ini. Ada berapa state yang telah kita merge itu? Menjadi 3 kan, dari 6 menjadi 3 kan? Ada 3. Jadi kita butuh bitnya berapa supaya memenuhi relay sistemnya. Nah, cara ngitungnya itu 2 pangkat jumlah bitnya sama dengan jumlah yang kita butuhkan. Sini kan butuhkan 3, berarti kan 2 pangkat yang bitnya sama dengan 3. Berarti n-nya itu harus minimal sebesar 2 bit kan. 2 pangkat 2 kan 4. 4 itu lebih besar dari 3 kan. Berarti bisa kita gunakan 2 bit. Nah, terserah kita mau menamakan state-nya ini apa. Misalkan 11,4 itu 00 saya namakan di sini. 23 itu 01 dan 56 ini 10. Kemudian kita lanjut membuat state diagramnya. Gimana membuat state diagramnya? Jadi berbeda dengan state diagram sebelumnya kan. Kalau yang tadi itu kita itu input per output. Nah, pada state diagram yang ini kita ini sistem per output. Jadi 00 per 00000, 00 per 00000, terus 01 per 1010, 01 1010, 10 per 01000 per 10100. Nah, kemudian kemana arah dari sistem itu? Kita lihat dari yang sistem 00 dulu ya. Kita lihat yang mana ini yang dari inputnya nggak stabil, yaitu 2 sama 5 kan. Nah, kita lihat dulu yang 2 ini. 2 ini dipengaruhi input 100. Sehingga kita tulis ini 100. Ya kan? Arahnya kemana nih? Arahnya kan ke 01 kan. Makanya kita arahin ke 01 ini. Kita arahin ke 01 kan. Kemudian kita lihat input sebelum dari 2 ini, yaitu 1. Kita lihat 1 ini, yang mana yang berubah? Cuma yang X1 doang kan? Nah, ini kan X1 sama PB1 kan? Nah, saya sebut ini jadi X1 aja. PB1 ini saya sebut X1. Nah, kita balik lagi ke sini. X1 ini, dia itu bernilai 0 atau 1. Kalau bernilai 0, dia pakai aksen. Kalau dia bernilai 1, nggak usah pakai aksen. Karena dia bernilai 1, berarti tidak pakai aksen, berarti X1 saja. Kita tulis ini X1. Terus yang 5 ini gimana? Kita lihat 5 ini menuju state yang di sini. Dari sistem 00 menjadi 10. 00 menjadi 10 kan? Kita gariskan. Terus kita lihat yang mempengaruhinya itu apa? 111 kan? Kita tuliskan 111. Kemudian kita lihat input sebelumnya yaitu 4. Ya kan? 4 ini awalnya itu 011. Menjadi 111. Berarti yang berubah cuma X1. Ya kan? Kita lihat lagi X1 pada state yang kita mati ini, itu state 5 kan? 1 yang di sini kita lihat state X1 itu 1. Sehingga X1 itu ya X1 aja, nggak pakai aksen. Kita lihat lagi sistem yang lain, contoh lagi ya kan. Sistem 10 misalkan, kita lihat yang 10 kan. Kita lihat yang mana nggak stabil, yang 1 kan. 1 ini kemana? Ke 1 bulat ini, ya kan. Berarti dari 10 jadi 00. 10 jadi 00 kan. Apa yang mempengaruhinya itu? Input mana? Input 000 kan? Jadi kita tulis ini 000. Nah, sebelum input 1 ini, itu ada 6 bulat. Nah, kita lihat dari 6 bulat ke 1 ini, yang terpengaruh itu input yang bagian mana? Yang X2 sama X3 kan? Yang TLB2 sama TLB1 kan? Maka kita perhatikan lagi.
input satunya ini. Berarti X2 di sini bernilai apa? 0 kan? Kalau dia 0 berarti dia pakai aksen. Terus tadi X3 juga berubah kan? Di sini kita lihat 0 juga. Berarti X3 itu juga aksen. Jadi kita tulis ini X2 aksen sama X3 aksen. Atau aksen ini melambangkan bar gitu. Kita lanjut ke membuat switching function-nya. Di switching function kan ada Y1, Y2, MP1, MP2, M, dan integer stop. Tapi kan integer stop kita perhatikan di terakhir saja. Jadi kita abaikan. Nah, dari Y1 kan, Y1 kita cari mana yang ngeset Y1. Ngeset itu berarti dari 0 menjadi 1 kan. Yang mana? Ini kita lihat dari ini ke sini. Ini kan ada panahnya kan. Bisa berarti ke sini kan. Tapi kita lihat, oh sinyalnya masih 0. Nggak ngeset berarti kan. Mana lagi? Ini ke sini. Oh, ini juga sama juga. Ini ngeset kan berarti dari 0 menjadi 1. Berarti kita bisa ambil ini sinyal setnya. Apa yang menyebabkan dia aktif ngeset? Yaitu X1. Kita tuliskan X1-nya. Terus kita kalikan sama sinyal sebelumnya. Sinyal bit sebelumnya yaitu Y1 aksen, Y2 aksen. Ya kan? Kalau dia 0 kan tadi pakai aksen. Berarti kan kali Y1 aksen, kali Y2 aksen. Terus ditambah sama sinyalnya sendiri, yaitu Y1. Terus kita kalikan sama sinyal resetnya. Kita kali bar sama sinyal resetnya. Yang mana? Yang ini kan? Dari sinyal reset itu dari 1 sama ke 0. Yang mana ini kan? 1 ke 0. Ya kan? Yang menyebabkannya apa? Yaitu X2 aksen dan X3 aksen. Karena kita kali bar kan, maka barnya hilang. Jadi X2 sama X3 aja ditambahin kan. Kemudian yang kedua, Y2. Y2 itu yang mana yang ngesetnya? Ini kan. X1 juga. Kita tulis X1. Ya kan? Kemudian kita lihat sinyal awalnya, yaitu Y1 aksen dan Y2 aksen. Y1 aksen, Y2 aksen. Terus kita tambahkan sama sinyalnya sendiri, yaitu Y2. Tambah Y2. Kemudian kita kalikan sama sinyal resetnya. Kita kali bar sama sinyal resetnya. Yang mana? Yang ini kan? Dari 1 menjadi 0. Reset ya kan? Yang menyebabkannya apa? X3. Kita kali bar X3 berarti jadinya X3 bar. X3 aksen ya kan? Lalu MP1-nya. Nah, MP1 ini kita cuma lihat outputnya doang. Kita lihat MP1. MP1 yang mana yang ngeset? Ini kan? Nah, dari 0 menjadi 1. Kita lihat outputnya. Output pada menuju ini, yaitu 01 kan. 01 berarti dia Y1 aksen, ya kan? Sama Y2, kali Y2. Nah, kebetulan MP1 sama M ini sama, ya udah. Berarti M juga Y1 aksen, kali Y2 juga. Ya kan, kita lihat nih, sama juga kan. Dia dari sini ke sini juga ngesetnya. Terus untuk MP2 dari Y1 aksen, ya kan? Dari Y1 aksen. MP2 kan dari 0 kan menjadi 1. Jadi sinyal menuju ini apa? Kita lihat 1 0. Maka jadinya Y1 dikali Y2 aksen. Kemudian kita dari switching function tadi itu kan kita bisa membuat ladder diagramnya. Gimana cara membuat ladder diagram? Nah, dari persamaan 1 Y1 kan itu semenangan, Y1 semenangan X1 kan Y1 aksen, Y1 aksen, karena aksen coret berarti kan. Berarti yang tadi kan normally open gak ada aksennya.
ini ada aksennya kan berarti normally close. Y2 aksen, berarti Y2 coret, ada aksennya kan normally close, ditambah sama Y1-nya. Kemudian kita kalikan X2 tambah X3. Nggak ada aksennya berarti open. Sama dengan Y1. Sama Y2 juga gitu. X1 dikali Y1 aksen, dikali Y2 aksen, tambah Y2 dikali X3 aksen, ya kan? Terus dikasih ini counting. Nah, jadi dia counting setiap proses draining. Nanti dijelaskan lebih lanjut di counter. Kita lanjut, itu sama dengan Y2. MP1 juga sama, Y1 aksen, ya kan? Coret kan, kali Y2 sama dengan MP1. MP2 sama dengan Y1 dikali Y2 aksen, Y1 kali Y2 aksen, M sama dengan Y1 aksen kali Y2 sama dengan M. Nah, lalu yang keenam itu kita membuat counter untuk indikator stopnya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, tadi kita counting setiap dia melakukan proses draining. Nah, berarti saat Y1 itu aktif, ya kan? Kita lihat nih Y1 aktif kan. MP2 aktif kan. MP2 itu kan dia melakukan proses draining. Dia counting. Nah, saat counting yang udah down, C1 down, DN. Nah, indikator ini aktif kan. Y1 DN ini aktif kan. Sehingga melakukan B10 tadi on. Nah, ini kan tadi kan pada gambar 2. B10 itu on. Sehingga yang tadi normally close menjadi normally open. Sehingga meskipun push buttonnya kita pencet kan, dia tidak bisa lewat karena ini open, nggak nyambung ini kan, terbuka. Nah, lalu kita lanjut ke simulasi aja. Nah, pertama kan kita jalankan simulasinya ini, kita nyalakan push buttonnya, button nyalain kan. Nah, maka motor M dan MP1 itu nyala. Motor M ya kan, dan MP1 ini nyala. Sampai sensor dari TLB2 dan TLB1 aktif. Ya kan? Nah, ini kan TLB2 dan TLB1 aktif. Ya kan? 2 dan TLB1 aktif, ya kan? Sehingga nah, motor M, pengaduk M dan motor MP1 ini, ya kan? MP1 dan M ini, ya kan? Mati. Kemudian kita nyalakan lagi push buttonnya. Kita nyalakan. Nah, jadi proses draining, ya kan? Draining. MP2-nya nyala, ya kan? Nyala sampai TLB sensor TLB2 dan TLB1 mati, ya kan? TLB1 dan TLB2 mati. Mati kan? Matikan sensornya. Nah, sehingga tidak terjadi lagi proses draining. Nah, pada saat proses draining tadi itu udah mounting. Kita lihat sebelumnya ya. Nah, itu udah counting kan, karena udah melakukan draining. Udah satu, dia counting terus sampai dua, 3, sampai dia 4. Ya kan? Sudah 4. Nah, kalau sudah 4, nah, ini kan sudah 4 kan, nyala C1DN kan, artinya udah DN-nya nyala kan, artinya udah selesai dia mengcounting, udah 4 kali kan, sehingga indikator yang normally open tadi itu jadi close menyalakan B10 tadi kan, yang indikator untuk draining tadi kan.
Ya, ini kan B10 ini kan sistem Y2 ini. Y2 itu buat filling ya kan. Filling kan di stop kan. Sehingga meskipun PB1-nya kita aktifkan, ya kan? Meskipun PB1 kita aktifkan, ini kita aktifkan PB1-nya kan. Nah, mencet-mencet nggak bisa. Karena sudah di counting banyak 4 kali tadi. Ya kan? Nah, itu kan pencet kan PB1-nya. Tapi nggak bisa filling lagi. Karena sudah mengcounting sebanyak 4 kali. Sekian presentasi tugas tes otomasi sistem saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.